di desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas, hidup seorang pemulung bernama Raka. Ia membawa karung lusuh, menelusuri pematang setiap hari. Orang mengira hidupnya berakhir di tanah berlumpur. Tapi takdir punya cara sendiri mengangkat mereka yang tak pernah menyerah. Sawah ini saksi hidupku. Setiap fajar aku menunduk, bukan karena kalah, tapi karena mencari sisa sampah plastik untuk hidup. Dek, ini makan dulu, perut kosong bikin kamu sakit. Tenang kak, Raka kuat kok. Ya udah deh, kalau nggak mau makan, yang penting kamu jaga kesehatan ya. Setiap hari, Raka bekerja dari pagi sampai sore, memungut plastik dan sampah yang tersangkut di sawah. Meski tubuhnya lelah dan pakaiannya kotor, ia tak pernah berhenti. Bagi Raka, satu karung kecil yang ia dapat hari ini bisa menjadi harapan untuk hidup besok. Di tengah sawah basah itu, Raka selalu sendirian, tapi ia percaya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Raka duduk sendirian di pematang, memegang perut karena lapar. Ia menunduk lelah sambil memeluk karung lusuhnya. Dari kejauhan, Ibu Dara melihat Raka. Ia berjalan mendekat sambil membawa makanan nasi kuning. Raka, Kenapa bu? ini ada nasi kuning untuk kamu. Berapa bu? Gak usah, ini buat kamu gratis. Makasih bu. Aku memang miskin, tapi justru orang-orang di sekitarku yang paling sering nolongin. Kebaikan mereka bikin aku malu kalau sampai nyerah. Selama masih ada yang percaya sama aku harus tetap kuat. Luna dan Rina datang ke sawah untuk mengambil data penelitian mereka tentang limbah plastik. Saat sedang sibuk, tiba-tiba ada yang menelponnya. Luna tidak sadar kalau dompetnya jatuh dari kantongnya. Siapa yang telepon? Nggak tahu. Oh ya udah kita lanjut aja. Raka yang sedang memungut sampah di sekitar situ melihat dompet tersebut jatuh. Waduh, dompet siapa ini? Kak, dompetnya jatuh kak. Kak, dompetnya jatuh kak. Ini kak dompetnya. Ini kan dompet saya. Kamu ketemu di mana? Di situ kak, dompetnya jatuh tadi. Kamu jujur sekali. Kamu kerja apa? Pemulung kak. Kamu mau bantu kami bersihkan area penelitian? Kami bayar harian. Hah? Emang boleh kak? Iya serius. Kamu mau nggak? Iya mau kak, makasih kak.
Raka membantu mengambil sampah yang mengendap di sungai kecil sawah. Ternyata sawah ini bukan hanya tempat aku memulung, tapi pintu pertama menuju hidup yang lebih layak. Kamu cepat belajar, Raka. Kamu bukan cuma kuat, tapi itu juga. Setelah melihat kerja keras Raka, Luna dan Rina membawa rekomendasi mereka kepada pihak desa. Tidak butuh waktu lama, desa pun memutuskan menunjuk Raka sebagai koordinator kebersihan. Kepercayaan itu menjadi langkah besar pertama dalam hidupnya. Dek, beneran kamu sekarang punya gaji tetap? Iya kak. Oh, semangat terus ya, Dek. Nina merekam untuk dokumentasi desa. Hai guys, aku lagi sawah. Kalian mau kesini nggak? Ini sawahnya cantik loh, hijau-hijau gini. Indo. Bang, video ini bakal ditonton anak-anak nanti. Kamu inspirasi tahu? Beberapa tahun berlalu. Kerja keras Raka perlahan membuahkan hasil. Dari seorang pemulung yang hanya membawa karung lusuh di sawah, kini ia menjadi pengusaha sukses dengan puluhan karyawan. Video dokumentasi yang dibuat Nina waktu itu secara tidak langsung mengenalkan perjuangan Raka kepada warga desa. Sari-sari, aku dengar-dengar Raka udah punya banyak karyawan loh. Wah, masa sih? Iya, katanya dia udah punya 30 karyawan tetap loh. Wah, gak terasa ya dia udah sesukses ini. Dulu aja dia makan susah. Dulu aku cuman punya karung ini dan mimpi kecil yang aku genggam erat. Mereka yang bilang orang miskin gak bisa sukses belum melihat bagaimana kerasnya pemulung menapaki tanah berlumpur. Kalau hati kita jujur dan tangan kita gak berhenti bekerja, Tuhan pasti buka jalan. Film and helicopters crashing in the ocean front.